Renungan 28 Juli. Lebih kuat daripada gosip. Perempuan yang bijaksana membangun rumahnya. Orang yang takut akan Tuhan mempunyai benteng yang kuat, bahkan anak-anaknya mendapat perlindungan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal pasal 14, ayat 1, 26, dan 27. Kebenaran ini tercermin dalam kehidupan Jonathan Edwards dan Sarah Pierrepont. Jonathan jatuh hati kepada Sarah ketika gadis itu baru berusia 13 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang serius, pendiam, dan cenderung kaku. Sedangkan Sarah begitu ceria, penuh sukacita, dan memiliki kehidupan rohani yang mendalam. Kekaguman Jonathan begitu besar hingga suatu hari, ketika sedang mempelajari bahasa Yunani, ia menuliskan di sampul buku pelajarannya, Sarah pergi dari satu tempat ke tempat lain sambil bernyanyi dengan merdu, penuh sukacita. Ia senang menyendiri, berjalan di ladang dan hutan kecil, seolah-olah selalu ditemani oleh pribadi yang tidak kelihatan yang terus bercakap-cakap dengannya. Pada tanggal 28 Juli tahun 1727, Jonathan dan Sarah menikah. Sarah yang saat itu berusia 17 tahun mengenakan gaun berwarna hijau. Setelah itu Jonathan mulai melayani sebagai pendeta pembantu di gereja Northampton, Massachusetts, dan 2 tahun kemudian menggantikan kakeknya, Solomon Stoddard, sebagai pendeta utama. Kehidupan pelayanan mereka ternyata tidak selalu mudah. Sebagian jemaat menganggap Jonathan terlalu tegas dalam memimpin, sementara sebagian lainnya menilai Sarah terlalu bebas dan kurang sesuai dengan standar kesederhanaan masyarakat Puritan. Pasangan ini juga menjadi sasaran berbagai gosip. Pada masa itu, banyak orang Puritan di New England percaya bahwa seorang bayi akan lahir pada hari yang sama dalam satu pekan dengan hari ketika ia dikandung. Karena 6 dari 11 anak keluarga Edwards lahir pada hari Minggu, sebagian orang menafsirkan bahwa Jonathan dan Sarah melakukan hubungan suami istri pada hari Tuhan. Menurut pandangan masyarakat Puritan saat itu, hal tersebut dianggap tidak pantas sehingga gosip pun menyebar. Namun berbagai kritik dan prasangka itu tidak merusak hubungan mereka. Justru di tengah tekanan, Jonathan dan Sarah semakin memelihara kasih yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka senang berkuda bersama pada sore hari menyusuri jalan setapak di hutan. Setiap malam mereka mengadakan saat teduh keluarga. Jonathan hampir setiap hari membacakan hasil tulisannya kepada Sarah. Ia juga menyediakan sekitar 1 jam setiap hari bagi anak-anaknya dan secara bergantian mengajak mereka bepergian berdua agar setiap anak memperoleh perhatian pribadi dari ayahnya. Kehangatan keluarga Edwards tidak luput dari perhatian orang lain. Penginjil George Whitefield, yang pernah berkunjung ke rumah mereka, menulis, "Belum pernah aku melihat pasangan yang lebih harmonis daripada mereka. Anak-anak mereka tidak berpakaian sutra atau satin, melainkan sederhana, menjadi teladan kesederhanaan Kristen." Nyonya Edwards dihiasi dengan roh yang lemah lembut dan tenang. Ia berbicara dengan penuh kedalaman tentang perkara-perkara Allah dan menjadi penolong yang sungguh sesuai bagi suaminya. Ketika Jonathan Edwards meninggal pada tahun 1758 akibat komplikasi setelah menjalani inokulasi cacar, kata-kata terakhirnya masih tertuju kepada Sarah, "Sampaikan kasihku kepada istriku yang terkasih. Katakan kepadanya bahwa ikatan luar biasa yang telah lama menyatukan kami adalah ikatan yang, aku percaya, bersifat rohani, dan karena itu akan berlangsung untuk selama-lamanya." Pada tahun 1900, penulis dan peneliti Amerika A.E. Winship menelusuri sekitar 1.400 keturunan Jonathan dan Sarah Edwards. Menurut laporannya, di antara mereka terdapat sekitar 80 presiden perguruan tinggi, profesor, dan dekan, lebih dari 100 pengacara, 66 dokter, sekitar 80 pemimpin politik, 3 senator, 3 gubernur, serta banyak pendeta dan misionaris. Memang ada satu keturunan yang terkenal karena sisi kelamnya, yaitu Aaron Burr, wakil Presiden Amerika Serikat yang menewaskan Alexander Hamilton dalam sebuah duel. Meskipun demikian, keluarga Edwards tetap dikenang sebagai salah satu contoh paling berpengaruh tentang warisan iman dalam sejarah kekristenan. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun dengan hikmat dan takut akan Tuhan dapat meninggalkan dampak yang melampaui satu generasi. Kritik, gosip, dan berbagai kesalahpahaman tidak mampu menghancurkan keluarga yang tetap berpusat kepada Tuhan. Sebaliknya, hikmat membangun rumah, dan takut akan Tuhan menjadi benteng yang menjaga keluarga dari generasi ke generasi.